Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Bapak udah pikirin belum? Anaknya dikasih makan siang gratis, tapi bapak ibunya kehilangan pekerjaan. Nah, solusinya berarti kan makin besar nih, Pak. Terus untuk apa ngabisin anggaran ngegaji staf-staf khusus kementerian gitu loh, nggak jelas banget. Apalagi si botak Deddy Corbuzier itu kan ngapain dia nangkring di Menhan gitu, udah dia podcast aja. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalis atau tukang sulap? Kementerian Pertahanan itu zaman Pak Harto itu sangat rahasia. Ngapain kita expose program-programnya gitu loh. Itu rahasia, Menteri Pertahanan itu rahasia. Gitu loh, bukan kayak kita pergi ke kementerian yang oh selamat pagi Bapak, nggak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang saat ini sedang viral ya, yaitu salah satu mantan pesulap atau lebih tepatnya seorang mentalis terkemuka negeri ini yang tiba-tiba saja diangkat sebagai staf khusus ya, alias staf sus presiden, kementerian apa presiden ya? Kementerian kayaknya ya, di Kementerian Pertahanan. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena di tengah pemerintah sedang melakukan banyak efisiensi ya, tapi kok malah mengangkat staf khusus baru ya, yang menurut saya secara pribadi kok justru kurang tepat ya. Apalagi yang namanya staf khusus itu seharusnya kan seseorang yang ahli di bidangnya. Lah, kalau si pesulap ini kira-kira ahli di bidang apa ya? Selain itu ada juga keluh kesah seorang pegawai RRI yang terkena PHK teman-temannya akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut ya, yang sangat mengharukan sekali ya. Ini sekaligus bukti ya, misalnya teman-teman ada yang mengatakan, "Loh Bang, kontennya kok menyerang pemerintah?" Ya, ini adalah salah satu konten yang kemungkinan besar dianggap menyerang pemerintah. Karena itulah kami katakan bahwa kami bukan buzzer pihak manapun ya. Jadi kebijakan pemerintah pun yang sekiranya itu kurang tepat dan merugikan rakyat, terutama rakyat kecil, tentu akan kami reaksi juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati
orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Aduh, gimana ya? Ah, mudah-mudahan teman-teman bisa menahan haru ya, menahan air mata ya. Untung saja Gaspol Update ini konsepnya itu dark ya, gelap gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau saya sebetulnya juga berkaca-kaca gitu loh mendengarnya gitu. Nggak habis pikir gitu ya. Ya, saya mencoba aja gitu teman-teman ya, mencoba memposisikan diri saya berada di posisinya gitu. Ketika anak-anak sekolah diberi makan ya, anak-anak mereka diberi makan bergizi 1 kali sehari ya, gratis, sementara orang tua mereka dipecat dari pekerjaannya. Ini tentu saya yakin tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dibayangkan oleh Presiden Prabowo. Dan saya berharap ya keluhan-keluhan semacam ini sampai ke telinga Pak Prabowo sehingga Prabowo membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Efisiensi jalan terus, tetapi PHK gimana caranya di-stop ya. Lanjut. Pak Presiden Prabowo, kita tahu Pak Presiden ini lagi gencar-gencar banget pengen memberikan makan siang gratis buat anak-anak sekolahan nih. Caranya banyak banget yang Bapak lakukan. Salah satunya pemangkasan anggaran untuk efisiensi gitu ya di berbagai instansi. Nah, salah satunya ini karyawan TVRI dan RRI juga kena gitu. Cuma nih ya Pak, Bapak udah pikirin belum? Anaknya dikasih makan siang gratis, tapi bapak ibunya kehilangan pekerjaan. Nah, solusinya berarti kan makin besar nih Pak. Tadinya dia bisa ngasih makan malam, makan pagi, beliin kebutuhan yang lain. Akibat cuman gara-gara bapak mau ngasih makan siang gratis, akhirnya orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Gak bisa ngasih makan malam, gak bisa ngasih sarapan, gak bisa beliin kebutuhan yang lain. Harusnya kalau mau bapak pangkas anggaran, gaji DPR yang selangit, rumah dinasnya, mobil dinasnya, gaya hidup jenderal-jenderal kita yang di sana Pak yang dipangkas. Kalau yang kecil-kecil gini nggak usah. Yang kecil-kecil gini mereka aja udah ngos-ngosan banget dengan harga-harga yang nggak stabil. Ini lagi potongan, nanti potongan uang untuk rumah lah, potongan untuk lain-lain. Mending petinggi-petinggi itu Pak, yang hidupnya, gaya hidupnya hedon, mewah. Nah itu yang dipotong. Bapak bisa potong anggaran-anggaran kementerian, menteri-menteri yang sering bolak-balik ke luar negeri, kunjungan sana sini. Mending petinggi-petinggi itu aja yang potong, pejabat-pejabat itu. Jangan karyawan-karyawan yang gajinya cuma pas-pasan Pak. Coba pikir lagi. Iya, saya sangat sepakat dengan background netizen barusan ya, sebuah tangkapan layar media online ya, nggak tahu ini media apa, yang jelas judulnya adalah Evi ya. Ini nggak jelas ini medianya kayaknya abal-abal ini ya. Nulis efisiensi aja, efiensiensi. Aduh, ini macam gimana ini jurnalisnya ya. Hah? Editor bahasanya ya kalau media online memang jarang sekali melalui editor bahasa ya. Jadi langsung dari kontributor di lapangan, jurnalis di lapangan itu langsung bisa mengupload sendiri ya dengan akun mereka. Oke. Anggap aja tulisannya benar ya, efisiensi anggaran, PHK karyawan TVRI dan RRI dinilai bukan solusi tepat. Iya, memang bukan solusi yang tepat. Dan saya juga mendapatkan kabar dari baca admin Gerindra gitu ya, bukan kabar sebetulnya, baca gitu. Hah? Katanya
seharusnya efisiensi itu tidak menyebabkan ya, PHK atau merumahkan para pegawai di RRI dan TVRI ya. Jadi, saya berharap admin Gerindra yang selama ini gercep gitu ya, juga memberikan informasi kepada presiden agar, isu ini segera ditindaklanjuti gitu ya. Kalau memang pemecatan, tenaga-tenaga honorer mungkin di RRI atau TVRI ini seharusnya tidak terjadi, itu biar segera cepat bisa ditangani gitu ya. Seperti halnya pada saat kelangkaan gas kemarin. Lanjut. Katanya efisiensi anggaran ini berdampak pada PHK massal yang terjadi di TV nasional. Apakah benar? Jadi sebenarnya tuh beberapa pemulangan karyawan di TV nasional seperti TVRI dan RRI itu katanya itu bukan dampak dari efisiensi anggaran, karena hal ini tuh udah dibantah juga sama petingginya TVRI dan juga admin Gerindra ya. Katanya kata admin Gerindra ya, semua efisiensi anggaran itu yang nggak menyusahkan rakyat, nggak berdampak kepada PHK. Tapi yang gue soroti di sini adalah efisiensi anggaran ini dilaksanakan, tapi kenapa kabinetnya, staf kabinet presiden yang sekarang itu tambah banyak. Baru ada pengangkatan kan staf kabinet presiden dari seorang influencer, artis. Maksud gue di beberapa ranah ini kan memang efisiensi anggaran diterapkan ya. Tapi kenapa malah ada penambahan staf kabinet gitu? Menurut gue kan buang-buang anggaran ya. Oke lah, ada yang bilang kalau staff yang baru diangkat ini nggak bakal ngambil gajinya. Ya gajinya memang nggak segede itu, gaji PNS kan jatuhnya, gaji ASN gitu kan. Tapi kan tunjangannya itu sangat besar loh. Kalian lihat aja lah tunjangan DPR. Kalau sekali menghadiri rapat itu berapa, sekali berpergian itu berapa ratus juta bisa dikantongin gitu loh setiap orangnya. Jadi menurut gue beberapa anggaran ini dipotong tapi staf kabinetnya itu bakalan terus bertambah, menurut gue sia-sia. Mendingan staf kabinetnya dikurangin, staf menterinya kan udah banyak. Udah ada menteri, wakil koordinator segala macam kan, maksud gue kebanyakan ya. Iya, jadi, saya sekali lagi sepakat ya dengan netizen barusan. Kali ini untuk konten ini saya banyak sepakat dengan netizen yang selama ini mungkin kontra dengan pemerintah, karena menurut saya ya baru kali ini mereka berpikir dengan logis gitu ya. Biasanya kan mereka berpikir dengan nyinyiran gitu ya, dengan hinaan, cacian, dan makian gitu ya. Jadi kali ini saya sependapat bahwa efisiensi anggaran itu berdampak ke rakyat gitu ya. Jadi staf kabinet kok malah ditambah gitu. Bukankah staf kementerian itu juga perlu dibayar ya. Lagi pula mengangkat staf kementerian ya, staf khusus gitu ya. Ya walaupun bukan staf ahli gitu ya, staf khusus, tapi ya yang ahli gitu loh. Staf khusus tetapi nggak jelas ya, latar belakangnya, Kementerian Pertahanan, tetapi latar belakang staf khususnya adalah seorang pesulap. Nah ini gimana ceritanya gitu loh. Nyambungnya di mana, ketemunya di mana gitu loh. Lanjut. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, ya kan ya, kalau mau efisiensi anggaran mah ya jangan nanggung-nanggung gitu kan, efisiensi anggaran. Terus untuk apa ngabisin anggaran ngegaji staf-staf khusus kementerian gitu loh, nggak jelas banget. Apalagi si botak Deddy Corbuzier itu kan ngapain dia nangkring di Menhan gitu, udah dia podcast aja. Kalau memang visinya adalah untuk membangun keamanan, revolusi mental gitu kan ya para anak-anak muda, ya udah liat podcastnya aja, nggak usah digaji oleh negara. Ngabisin duit mau efisiensi, bukan cuma ngurangin anggaran untuk program-program atau perjalanan dinas, tapi juga untuk ngebayar, itu diefisiensikan juga untuk ngebayar orang-orang yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh lembaga, oleh kementerian, oleh negara, wabil khusus gitu ya kan. Wabil khusus untuk tenaga staf khusus itu kan ada dirjen, ada tenaga ahli, udah cukup maksudnya gitu. Iya, jadi apa yang saya komentari tadi di bagian-bagian depan itu senada dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya. Mbak-mbak yang sepertinya juga seorang pekerja begitu, dilihat dari busananya dan
apa yang dia sampaikan gitu, kekecewaannya terkait pengangkatan ya staf khusus baru di Kementerian Pertahanan juga sama seperti apa yang, saya rasakan gitu ya, apa yang kami, suarakan gitu. Bukan nggak setuju sebetulnya ya mengangkat staf khusus karena itu memang kalau dirasa diperlukan, boleh-boleh saja. Tetapi ya tolonglah dilihat-lihat gitu ya, jangan cuma dilihat bahwa yang bersangkutan seorang influencer dengan, puluhan juta subscriber. Jangan itu aja yang dilihat, tapi juga dilihat kemampuannya gitu loh, ya kan. Masa staf khusus, Kementerian Pertahanan seorang pesulap, kan aneh sekali. Lanjut lanjut. Cie, Bang Deddy Cahyadi, selamat ya udah jadi stafus Kemenhan. Pantesan kemarin pas ada yang kritik MBG, galaknya minta ampun. Ternyata ada jabatan yang menunggu. Nah guys, kalau mau ngebelain pemerintah tuh minimal kayak Bang Deddy dapet jabatan. Lah lu belain-belain dapet duit kagak, dapet jabatan kagak, kebijakan jelek iya. Rugilah. Yang sangat disayangkan sih, negara lagi efisiensi anggaran, malah angkat-angkat staf sus yang makin bikin beban. Jadi yang omong-omong terus tuh siapa? Ya, saya, tidak mau mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu teman-temannya yang katanya itu membela, seseorang begitu, membela pejabat gitu ya, bahkan, sampai memarahin anak-anak begitu, tetapi nggak lama kemudian yang bersangkutan ini, diangkat menjadi, staf khusus, bukan presiden ya, staf khusus, di lingkungan Kementerian Pertahanan ya. Ini memang, sebuah jabatan yang menurut saya ya prestisius gitu ya. Cuma kalau diberikan kepada seorang pesulap itu saya mikirnya gimana gitu ya. Eee, ya kalau netizen barusan kan mengatakan, "Ini bagus nih," gitu kan, membela gitu kan, membela mati-matian, kemudian mendapatkan jabatan. Nah sementara yang membela mati-matian tapi nggak dapat jabatan itu kan kasihan. Ya iya juga sih gitu kan. Tapi kalau membela itu bukan karena ingin mendapatkan jabatan, tetapi memang merasa, hanya sekedar ingin ya, apa namanya, ikut berpendapat gitu ya, meluruskan persoalan yang bengkok, ya menurut saya nggak masalah gitu. Tetapi kembali lagi, ya kalau mau mengangkat staf khusus ya yang bener dikit lah gitu ya. Masa sih, seorang mentalis, jadi staf khusus gitu loh. Nanti semuanya disulap ya kan. Ah, Teng-teng itu disulap semua jadi bakso gimana nanti ya kan. Rudal disulap jadi roti kan repot nanti. Lanjut. Kalau menurut saya gini, saya tadi udah bilang, kita harus bisa menempatkan orang pada tempatnya. Tadi barusan saya baca bahwa kata Menteri Pertahanan bilang kenapa dia meletakkan Deddy di situ, karena dia akan mensosialisasikan program-program. Karena Deddy adalah influencer nomor 1 di Indonesia, itu basicnya. Kementerian Pertahanan itu zaman Pak Harto itu sangat rahasia. Ngapain kita ekspos program-programnya gitu loh. Itu rahasia, Menteri Pertahanan itu rahasia. Gitu loh, bukan kayak kita pergi ke kementerian yang selamat pagi Bapak, nggak bisa gitu. Kamu ngapain kesini? Pertahanan memang harus rahasia ya Bang Timbul ya? Iya dong, rahasia dong. Kalau nggak dibobol orang rahasia pertahanan kita, tahu semua orang kan kacau. Berarti bobol negara. Kalau pertahanan kita bobol, ya selesai negara ini. Namanya pertahanan, keamanan, kan ada di situ. Kalau itu bobol ya selesailah negara ini. Kan gitu. Ya, saya sangat sepakat ya. Jadi kita itu sebagai orang ya harus bisa menempatkan orang pada tempatnya. Bukan hanya menempatkan orang ya, kita kan juga, dalam istilah Jawa itu ada tepo seliro gitu ya, pandai-pandai menempatkan diri ya. Jadi, selain, Kementerian, Pertahanan yang seharusnya, pandai-pandai menilai seseorang agar bisa menempatkan seseorang sesuai tempatnya, orang yang diberi amanah, diberi jabatan pun harusnya tepo seliro begitu, pandai-pandai menempatkan diri. Ya maksudnya ya, kira-kira saya pantas nggak sih ya, menerima jabatan ini gitu loh. Jadi, bukan hanya Kementerian Pertahanannya saja yang seharusnya, diberi masukan atau diberi koreksi ya. Menurut saya yang bersangkutan juga ya, mantan pesulap ini juga seharusnya itu ya tahu diri dikit lah gitu kan.
Gua ini kan nggak ada latar belakang di bidang pertahanan ya kan, nggak ngerti ya kan, cuma sebagai seorang influencer ya, ahli bela diri Wing Chun ya kan. Bolehlah kalau dikatakan ahli bela diri Wing Chun ya, pesulap, mentalis. Lah urusannya dengan pertahanan negara apa gitu kan. Kalau misalnya dianggap ya harus untuk me mensosialisasikan program-program Kementerian Pertahanan. Lah, seperti yang sudah disampaikan oleh banyak netizen ya kan, Kementerian Pertahanan ini adalah salah satu kementerian yang paling rahasia di sebuah negara gitu loh. Nggak perlu disosialisasikan apa programnya, nggak perlu disosialisasikan punya berapa tank, punya berapa rudal begitu kan, karena ini nggak boleh diketahui oleh orang lain gitu loh. Bahkan Prabowo saja pada saat debat presiden beberapa waktu yang lalu itu menolak gitu loh. Menolak menyampaikan ya kan, membuka penggunaan anggaran dan program-program yang sudah dilakukan karena itu bersifat rahasia. Lantas ini orang staf khusus fungsinya apa gitu loh, Lanjut. Ada apa dengan Kabinet Merah Putih? Sepertinya Pak Prabowo Subianto akhir-akhir ini sudah melakukan pelonggaran peraturan terhadap pemilihan pejabat-pejabat kementeriannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dulu sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo Subianto pernah berjanji kepada kita selaku warga negara Indonesia bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan membentuk zakon kabinet. Yang mana kabinetnya akan menjunjung tinggi profesionalitas pekerja. Di dalam prinsip manajerial, kami mengenal ada yang namanya prinsip right man on the right place. Yang mana seseorang ditempatkan di posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalis atau tukang sulap? Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia mengalami peperangan, apakah bisa Deddy Corbuzier menyulap chaos yang terjadi menjadi keadaan yang tentram dan damai? Makin kesini, saya memandang kabinet ini kok menjadi kabinet artis, bukan lagi kabinet orang-orang yang mempunyai capable dan kapasitas sesuai dengan keilmuan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu meletakkan orang memang benar-benar dengan keahliannya, seperti contohnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian beserta jajarannya haruslah orang yang benar-benar mempunyai latar belakang dan pengalaman tentang cara-cara bertani. Bahkan kalau bisa haruslah sarjana atau insinyur pertanian juga. Ya, walaupun konstitusi kita melindungi siapa saja bisa menjadi pejabat publik or public servant, mbok ya dipilah-pilah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kenapa nama kabinetnya tidak diubah menjadi kabinet keartisan? Ya, saya sependapat ya dengan Mbak Ririn ya. Mbak Ririn ini juga pendukung Pak Jokowi loh teman-teman ya. Dia pendukung Prabowo garis keras ya. Bahkan bisa dikatakan ya pendukung Prabowo garis mati. Kenapa demikian? Karena Mbak Ririn ini bapaknya itu salah satu karyawannya Pak Prabowo di Padang ya, di sebuah kawasan apa namanya, perkebunan ini milik negara memang, tetapi hak gunanya itu berada di tangan Pak Prabowo. Sejak awal tahun 90-an ya, Mbak Ririn ini sejak kecil itu sudah berada di sana ya, di afdeling lah, di tengah-tengah perkebunan begitu. Dan perkebunan itu milik Pak Prabowo. Coba bayangkan betapa militannya dia mendukung Pak Prabowo, 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden kalah ya. Menjadi wakil presiden bersama Ibu Ketum tahun 2009 juga kalah, dan baru saja 2004 kemarin berpasangan dengan Mas Gibran gitu ya. Jadi ini adalah pendukung Prabowo militan, tetapi tadi kita lihat bareng-bareng dia juga menyayangkan ada apa dengan kabinet merah putih ya. Bahkan dia juga mengkritik Prabowo yang dulu pernah mengatakan bahwa nanti kalau dia jadi presiden, kabinetnya akan diisi oleh orang-orang profesional. Memang betul ya, Master Deddy ini adalah seorang profesional, tetapi profesional di bidang mentalis, pesulap gitu loh. Atau profesional di bidang bela diri Wing Chun lah gitu. Coba itu tengok itu YouTube-nya itu ya kan. Awal-awalnya kan bukan podcast, tetapi bela diri Wing Chun itu ya toh.
Nah, tiba-tiba saat ini diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan. Apanya yang dipertahankan oleh seorang oleh seorang pesulap gitu loh. Aduh aduh aduh, lanjut lanjut. Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Iya, memang betul ya, saya paham, apa yang diinginkan oleh Prabowo terkait efisiensi, yaitu misalnya mengurangi perjalanan dinas, ya kan, kemudian anggaran ini itu untuk pejabat-pejabat, kelas tinggi. Tetapi fakta di lapangan, ya kan, seperti video yang paling depan tadi dan juga ada beberapa video lain loh, karyawan TVRI yang dirumahkan gitu kan, yang sampai istrinya itu berkaca-kaca gitu. Nah, tetapi ujung-ujungnya malah mengangkat staf khusus gitu kan. Seharusnya efisiensi itu kan mengurangi anggaran-anggaran di tingkat pegawai yang high class gitu ya. Misalnya itu ya tadi itu perjalanan dinas, ya uang makan yang berlebihan, seminar-seminar itu kan yang sering disampaikan oleh Prabowo gitu ya, diskusi-diskusi gitu kan. Nah, yang sudah tidak penting lagi begitu. Tapi faktanya efisiensi itu justru yang menjadi sasaran adalah pegawai kelas bawah gitu ya, misalnya pegawai yang nggak punya jabatan di lingkungan RRI misalnya, di lingkungan TVRI misalnya, kan kasihan. Dan di saat yang bersamaan ketika masyarakat masih mempersoalkan ya, salah penerapan terkait efisiensi tersebut, malah pemerintah mengangkat staf khusus Kementerian Pertahanan yang latar belakangnya adalah seorang pesulap gitu loh. Ini kan lucu sekali gitu teman-teman ya. Ini ya perlulah Pak Prabowo itu meninjau kembali gitu loh. Terkait pengangkatan ini influencer sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan. Apanya yang bisa dipertahankan oleh seorang pesulap ya toh? Lanjut lanjut. Belakangan lagi ramai banget nih tentang efisiensi yang dilakukan sama Pak Prabowo. Gua sejujurnya sangat-sangat setuju tentang efisiensi. For your information, di pemerintahan itu ada namanya penyerapan anggaran. Yang mana mekanisme penyerapannya ini tiap tahun itu menurut gua nggak ideal. Lu bayangin misalkan uang 1M, ketika sampai akhir tahun uang itu belum habis, misalkan sampai akhir tahun baru 500 juta. Nah di akhir tahun tuh 500 juta lagi lu harus habisin. Nggak peduli itu lu habisin dengan cara apa, dengan kegiatan apa, tuh lu harus habisin. Itu namanya penyerapan anggaran. Yang menurut gua agak aneh, kalau suatu instansi berhasil menghemat budget dengan kegiatan yang sudah 100%, dengan output yang juga sudah sesuai gitu, ya ngapain uangnya harus dihabisin? Ngapain harus penyerapan sampai 100% gitu, kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa ternyata baseline biaya-biaya pemerintahan itu sebenarnya nggak gede-gede amat. Dan sebenarnya bisa lebih efisien lagi. Ya gambarannya ya isi penyerapan anggaran itu. Makanya gue sangat setuju dengan kebijakan Pak Prabowo. Cuman masalahnya pada saat penerapannya itu berlakunya sangat aneh. Idealnya dalam penerapan efisiensi itu berlaku piramida terbalik, bukan piramida yang beneran gitu. Apa itu maksudnya piramida terbalik? Piramida terbalik adalah biaya yang diefisiensiin itu adalah lebih besar yang bagian atas dibanding bagian bawah. Sehingga yang kena dampaknya, mayoritas yang kena dampaknya itu bukan yang pegawai yang kroco-kroconya itu, bukan. Harusnya biaya-biaya yang berkaitan sama pejabat-pejabat yang ke atasnya itu. Ini rapat di hotel mewah, SPPD itu kemana-mana, hampir sebulan sekali itu pasti berangkat kemana-mana.
Yang mana sebenarnya biaya satu orang pejabat dengan 5 pegawai kroco-kroco itu masih lebih banyak biaya satu orang pejabat. Bayangin kalau satu orang pejabat ini tiap minggu harus rapat di sana-sini, sana-sini. Bayangin aja. Nah, karena yang bikin kebijakan itu adalah pejabat-pejabat dan eselon-eselon yang level-level atas, maka dibuatlah efisiensi anggarannya itu bentuknya piramida, bukan piramida terbalik. Dan yang kena dampaknya adalah pegawai-pegawai kroco-kroconya itu. Lagi-lagi apa? Penindasan kaum menengah ke bawah. Ada. Ya, ini juga menarik sekali pendapatnya teman-temannya terkait tentang ya sistem keuangan di setiap kementerian, dinas dan lain sebagainya di Indonesia. Memang betul ya. Saya memang mengamini itu. Jadi misalnya anggaran di kementerian A atau dinas B begitu ya, kalau di tingkat kabupaten begitu ya, itu penyerapan anggarannya harus 100% ya. Jadi kalau ada silva namanya, coba lupa saya silva itu kepanjangannya apa ya? Silva, sisa apa ya silva? Pokoknya itu sisa anggaran ya. Lupa saya kepanjangannya. Pokoknya kalau anggaran itu nggak habis, itu masuk kategori silva gitu ya, dan itu dikembalikan ke kas negara dan itu penilaiannya buruk. Jadi makanya kementerian ya, dinas-dinas itu berusaha apalagi di akhir tahun itu membuat kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh gitu ya, agar anggaran yang sudah diajukan ya sebelumnya itu terserap 100%. Nah, menurut saya itu ya nggak benar gitu. Nah, disitulah seharusnya efisiensi itu dilakukan. Kalau memang ya program-program yang sudah dicanangkan tahun sebelumnya itu sudah terlaksana tetapi anggarannya lebih, ya udah kembalikan aja ke kas negara ya, dan nggak usah dikasih predikat-predikat yang buruk gara-gara anggarannya nggak terserap 100%. Yang penting kan bukan anggarannya yang terserap 100% ataukah tidak, yang penting programnya berjalan ataukah tidak, kan seperti itu. Kalau programnya berjalan, anggarannya hanya digunakan separuh, itu kan bagus, keren berarti kan? Iyalah. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu pegawai di RRI yang terpaksa dirumahkan karena ada efisiensi anggaran gitu ya. Ini sangat bikin terenyuh sekali dan saya yakin sebetulnya niat pemerintah tidaklah demikian ya. Di saat anak-anak mereka diberi makan gratis bergizi di sekolah ya, sekali sehari. Ya, di saat yang sama para orang tua mereka malah dipecat dari pekerjaannya. Dapat uang dari mana kemudian mereka bisa memenuhi makan anak-anaknya ya 3 kali sehari di rumah, kan seperti itu. Ini tentu harus dicarikan solusi agar tidak rakyat kecil lagi yang selalu menjadi korban kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Karena sebetulnya saya pun memahami bahwa kebijakan pemerintah itu pasti bagus gitu ya. Cuma terkadang implementasinya yang perlu dicarikan juknis yang tidak merugikan rakyat kecil. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar yang saat ini sedang viral, yaitu salah satu mantan pesulap atau lebih tepatnya seorang mentalis ya terkemuka di negeri ini yang tiba-tiba saja diangkat sebagai staf khusus presiden di Kementerian Pertahanan ya. Ini sangat menarik ya karena di tengah pemerintah sedang melakukan banyak efisiensi tapi kok malah mengangkat staf khusus baru yang menurut saya secara pribadi kok justru kurang tepat ya. Yang namanya staf khusus itu kan seharusnya ahli di bidangnya ya toh. Oh itu staf ahli bang? Iya. Kalau staf khusus boleh nggak ahli bang ya, tetapi minimal ahli di bidangnya lah, mengerti lah ya kan. Lah kalau si pesulap ini kalau pesulap seorang pesulap gitu ya, diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan, kira-kira ahli di bidang apa dia gitu loh? Menyulap tank menjadi bakpao? Selain itu ada juga keluh kesah seorang pegawai RRI tadi teman-teman ya yang terkena PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah yang sangat mengharukan sekali ya. Saya sampai menitikan air mata. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung
kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.